Sebagai seorang ASN dan sebagai seorang penjabat gubernur, dia harus netral. Seluruh elemen masyarakat, seluruh rakyat harus memantau gerak-gerik, langkah dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjabat gubernur di daerahnya, di dalam dia menjalankan tugasnya sehari-hari. Dan tentu kita tidak ingin lagi era Orde Baru terulang kembali. Seluruh gubernur, seluruh bupati wali kota, seluruh pejabat negara dan pejabat struktural pemerintahan, mulai dari yang paling atas sampai paling bawah, itu menjadi tim sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sekarang telah berlangsung penunjukan, pelantikan dan penempatan sejumlah penjabat gubernur atau PJ gubernur di berbagai provinsi di Indonesia untuk menggantikan jabatan gubernur definitif yang telah habis masa jabatannya. Pengisian jabatan gubernur dengan penjabat gubernur ini akan berlangsung terus bagi setiap provinsi yang masa jabatan gubernurnya berakhir menjelang tahun 2024 nanti. Contoh yang segera akan berakhir masa jabatannya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 16 Oktober 2022 ini. Penjabat gubernur baru akan segera mengisi kekosongan jabatan ini. Dia adalah Heru Budi Hartono yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Heru Budi Hartono selama ini adalah memegang jabatan Kepala Sekretariat Presiden. Sebagaimana diketahui bahwa penjabat gubernur itu bukanlah gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi adalah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Artinya apa? Dia bukanlah pejabat negara. Dia adalah pejabat struktural yang masih berstatus ASN aktif. Sebagai seorang ASN dan sebagai seorang penjabat gubernur, dia harus menghindari praktek politik praktis, dan dia harus netral di dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan umum legislatif, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Kenetralannya sudah harus berlangsung semenjak dia duduk di kursi jabatannya sebagai penjabat gubernur. Sehubungan dengan itu, agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh rakyat, oleh publik, oleh masyarakat terhadap seorang penjabat gubernur, tentu seluruh elemen masyarakat, seluruh rakyat harus memantau gerak-gerik, langkah dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjabat gubernur di daerahnya, di dalam dia menjalankan tugasnya sehari-hari. Tujuan pemantauan ini
tak lain tak bukan adalah agar jangan sampai seorang penjabat gubernur terjebak kepada hal-hal yang bersifat tidak netral di dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 nanti. Sebab seandainya ada bias ketidaknetralan bagi seorang penjabat gubernur di daerahnya, berarti demokrasi telah tercederai. Sebagai seorang pimpinan daerah, langkah yang paling mudah dilakukannya kalau dia tidak bersifat netral adalah menggerakkan ASN atau pejabat struktural yang ada di bawahnya. Ini langkah paling mudah dilakukannya. Menggerakkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon pilpres, salah satu partai peserta pemilihan legislatif, salah satu calon gubernur, bupati, atau wali kota di daerahnya. Kalau itu terjadi, sekali lagi, demokrasi kita akan tercederai. Padahal perjuangan untuk bisa kita berjalan dengan demokrasi seperti ini dulunya di tahun 1998 sangatlah sulitnya. Bahkan banyak berjatuhan korban waktu itu untuk berjuang oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat kita agar kita lepas dari kerangkeng otoritarian pemerintahan Orde Baru. Kita tahu di era Orde Baru, kalau berlangsung pelaksanaan pemilu, sebelum pemilu, pemenangnya sudah bisa ditebak. Karena seluruh gubernur, seluruh bupati wali kota, seluruh pejabat negara dan pejabat struktural pemerintahan, mulai dari yang paling atas sampai paling bawah, itu menjadi tim sukses untuk memenangkan partai tersebut. Demikian juga kalau terjadi pemilihan kepala daerah yang kala itu dipilih oleh DPR, sebelum pemilihan berlangsung kita telah tahu siapa yang akan menang. Karena telah dikondisikan sebelumnya. Ini yang coba diperjuangkan oleh pejuang-pejuang reformasi kita di tahun 97-98. Sehingga berhasil seperti sekarang ini. Dan tentu kita tidak ingin lagi era Orde Baru itu terulang kembali. Karena itu, kenetralan bagi seorang penjabat gubernur di dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2024 nanti sungguh sangat-sangat penting. Dan itu sangat menentukan berlangsung atau stopnya demokrasi di negara kita ini. Kita tidak yakin para penjabat gubernur kita ini ada membawa pesan tertentu untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, atau salah satu partai, atau salah seorang calon gubernur, bupati, wali kota. Tetapi juga tentu tidak salah kalau rakyat mewaspadai terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan akan terusiknya demokrasi kita, akan tercederainya demokrasi kita pada pesta demokrasi nanti. Sekaitan dengan ini, rakyat tentu berharap kepada seluruh pejabat gubernur dan sungguh-sungguh sangat berharap agar mereka benar-benar bisa netral di dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Mereka sangat diharapkan oleh rakyat benar-benar netral, tidak memihak
ke calon manapun, tidak memihak ke partai manapun. Sebab mereka adalah ASN dan mereka adalah pejabat struktural, bukan pejabat negara. Mereka ditunjuk, bukan dipilih langsung oleh rakyat melalui partai yang mencalonkan mereka. Sekali lagi, kita tentu berharap agar pesta demokrasi 2024 nanti tidak sampai tercederai oleh ketidaknetralan seorang penjabat gubernur di daerah tugasnya. Dan kita tentu sama-sama tidak menginginkan kembali lagi ke era Orde Baru yang sifatnya sentralistik, yang sifatnya otoritarian, yang sifatnya tidak demokratis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.